tanggapi. Hadis itu harus jelas siapa perawinya, tunjukkan sanadnya. Lalu setelah itu kau bacakan matannya. Matan itu adalah isinya. Tapi yang kau sampaikan kepada aku tadi hanya perawi dan matannya. Kalau kayak gitu, opung-opung pun bisa berdusta, oke. Apalagi aku mendengar hadis itu dibacakan oleh para pemakan babi. Percaya aku, kan gitu. Oke, sekarang aku tanggapi, ya kan, perihal tentang ketika kau katakan nanti waktuku habis. Nanti waktuku habis. Nggak ada tadi sanadnya itu. Nanti kau tunjukkan, boleh di closing statementmu, nanti kau tunjukkan sanadnya. Oke, sekarang aku tanggapi perihal tentang di dalam surah Al-Baqarah itu tadi ya. Ketika iblis mengatakan, sebab engkau telah menyatakan aku sesat, itu persangkaannya iblis. Iblis yang menyangka bahwasanya Allah telah menyesatkan dia. Kan perkataannya iblis itu. Persangkaannya iblis. Sebab engkau telah menyatakan aku sesat, sama dengan begini. Aku berkata kepadamu, karena engkau telah menyatakan aku sesat, tapi kan nggak ada kau bilang aku sesat, Ki. Tapi itu hanya penilaianku saja. Karena di ayat berikutnya, tidak ada Allah mengatakan, ya aku telah menyesatkanmu, aku yang menyesatkanmu. Tidak ada legitimasi dan validasi dari Allah terhadap itu. Gitu. Yang kedua, ya, yang kau bawa tadi di dalam surah Maryam itu mungkin ya, yang kau bawa tadi, di mana dikatakan bahwasanya Allah mengutus setan-setan, kan gitu, untuk menyesatkan orang-orang kafir. Nah, itu betul. Tapi sebelum Allah itu mengutus setan, di dalam surah At-Tariq dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia sudah ada dimasukkan sifat untuk takwa dan juga berbuat kemungkaran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergantung dia sendiri bagaimana menggunakan akalnya. Kalau dia bisa menggunakan akalnya, tahu dia baik dan buruk dari perbuatannya, maka akalnya ini akan mengarah kepada takwa. Tapi jika dia lebih mengutamakan hawa nafsunya, maka setiap akal perbuatan dan akal perkataan dan perbuatannya itu mengarah kepada kemungkaran. Itu keadilannya Allah. Semua tergantung kepadamu. Tidak ada paksaan dari Allah. Contoh kayak kaulah ditanya, siapa nyuruh kau nuhankan Yesus, Oki? Allah nggak pernah nyuruh kau nuhankan Yesus. Tapi pilihanmu sendiri tersesat dengan menuhankan Yesus. Itu pilihanmu sendiri tuh, gitu loh. Karena apa? Allah sudah masukkan di dalam dirimu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha tadi. Ya, ditiupkan dalam dirimu itu. Ya, untuk bersikap, untuk bertakwa dan juga kesempatan atau nafsu, keinginan untuk melakukan kemungkaran. Kau tinggal pilih, tinggal kau gunakan akalmu. Mana lebih kau utamakan? Akalmu atau hawa nafsumu? Kalau kalian Kristen kan lebih mengutamakan hawa nafsu. Karena apa? Karena ketika kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan, kalian yakin. Kan gitu. Kalian nggak perlu beribadah, kalian nggak perlu dikasih kewajiban, bahkan nggak perlu ada aturan. Ya, cukup percaya Yesus mati di kayu salib, mati masuk surga, nggak masuk akal. Cuman hal yang lucu lagi, Ki, ini kembali lagi sama iblis, Ki. Betul lah, Ki. Contoh lah ya, di dalam ayat 27, di dalam hadis dikatakan, di dalam hidung manusia itu ada iblis, ada setan. Tapi di dalam ayat 27, iblis itu berubah jadi Tuhanmu. Ini, Ki, nggak mikir kok, Ki. Ketika Allah menyatakan dalam Quran sosok itu adalah iblis, sampai di klien jadi Tuhan, Ki. Jadi Tuhan, kok nggak percaya? Nah, ketika Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang, ternyata di dalam kitab 2 Tesalonika 2 nomor 11, Tuhan kau yang menyesatkan orang. Nih, di iman Islam, dia iblis, setan gitu loh. Tapi sampai di Bible dia jadi Tuhan. Sampai di Bible jadi Tuhan dia, Ki. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Iblis di kami, setan di kami, Tuhan di Kristen. Maka benarlah tadi ketika Yesus itu menghardik Petrus, mengatakan Petrus itu adalah iblis. Ketika Petrus membangun jemaat di tempat itu, yang di dalam Matius 16:18 itu tadi, ternyata jemaat itu tadi adalah kumpulan-kumpulan dari iblis. Berat kali nih, Ki. Makanya aku bilang, kemanapun arah narasimu itu mengarah kepada penyembahan kepada iblis. Ini ronde keduanya, Ki. Masih kuat kok, Ki? Kuatlah, sebentar kita mulai. Kuatlah Bang Faru, tenangnya. Lanjut. Lanjut. Bentar ya, putar kameranya. Nah,
Disitulah aku meminta buat teman-teman Kristen ya, kalian terimalah kenyataannya teman-teman. Sebelum si Oki nanti closing statement, sedikit pun dari tema tadi, ketika si Oki mengangkat tema ajaran mana yang benar, Islam atau Kristen, dari segi peribadatan saja, ya peribadatannya Islam itu selaras dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kami sholat, Nabi kami zakat, Nabi kami memerintahkan untuk puasa di bulan Ramadan, kami puasa di bulan Ramadan. Nabi kami memerintahkan untuk berhaji bagi yang mampu, kami berhaji. Beda sama kalian. Di dalam Markus 12:29 diajarkan oleh Yesus, hukum yang utama dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dibaca sama Kristen, oh Tuhan Tritunggal. Gitu. Bahkan Musa pun dalam Ulangan 6 nomor 4 mengatakan hal demikian. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Tapi dibaca sama Kristen, oh Tuhan Tritunggal. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 juga Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal mengenal dia satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oten membacanya, Yesus itu Tuhan. Padahal tertulisnya utusan. Dan yang mengamalkan itu adalah Islam, di mana kami mengimani, ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dialah Tuhan kami. Di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17 jelas tertulis, pemakan babi, binatang menjijikkan dan tikus itu harus dimusnahkan. Oten makan babi. Bebas mereka memakan babi. Itu loh. Jelas Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18, jangan menyangka aku datang ke dunia ini untuk menghapus hukum Taurat. Aku datang untuk menyempurnakannya. Lebih baik bumi dan isinya ini hancur sebelum bumi dan langit ini hancur, tidak akan terbatalkan satu iota dari hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan hukum Taurat. Yesus kau terima kenyataan lagi, dan teman-teman Kristen, kalian jujur dulu kalian nama Bible kalian. Jujur dulu kalian terhadap Yesus ketika kalian berbicara tentang Yesus. Yesus itu nggak pernah memberikan pengajaran-pengajaran tentang Kristen. Bahkan kalian curi perkataan Yesus, kalian comot perkataan Yesus, di mana perkataannya itu sejatinya untuk Bani Israel, kalian comot untuk membenarkan iman kalian. Sementara ketika Yesus berkata, pada saat itu belum lahir iman Kristen. Iman Kristen itu dideklarasikan Paulus di Antioquia dalam KPR 11 nomor 26. Terima kenyataan, Yesus gak pernah ngajarkan kalian tentang tata cara berkawin. Kok pandai-pandaian kalian kawin di gereja? Yesus gak pernah ngajarkan kalian sakramen kawin, bagaimana cara kawin, bagaimana ritual kawin. Kok pandai-pandaian kalian bikin ritual kawin sendiri? Yesus gak pernah mengajarkan kalian, ya, dan melarang kalian, ya, untuk menikahi, mengawini mama kandung kalian. Kalau memang ada, kasih datanya. Yesus gak pernah mengatakan kepada Kristen, jangan kau diharamkan bagimu atau dilarang bagimu untuk mengawini mamamu, bapakmu, saudara kandungmu. Gak ada. Yesus gak pernah mengajarkan itu. Nah, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu dan kalian tidak melakukan itu, bisa jadi karena dua hal. Yang pertama, mungkin si Oki belum selera sama mamanya. Belum selera. Gitu loh, makanya dia gak kawini mamanya. Dan jika dia kawini pun mamanya, dia gak berdosa. Kok bisa begitu, Paruk? Karena gak dilarang sama Yesus. Lagian gak mungkin lah Yesus memberikan aturan kepada kalian, Oki. Kalau kau pun memaksa menjadi pengikutnya Yesus, kau gak terlepas dari ya, Yesus tidak pernah berkata aku diutus untuk manusia, tapi domba-domba. Masuk kau jadi pengikut Yesus, harus ngembek jadi domba. Udah gitu, ketika kau masuk dalam gerombolan domba itu tadi, nampak sama Yesus diusir. Matius 15 nomor 26, dikatakan anjing. Anjing gak akan pernah jadi domba. Baik apapun kamu menjadi anjing, akan tetap anjing, gak pernah mungkin jadi singa. Sakit kali, Oki, udah ngamuk-ngamuk.
Ayo, waktu saya Udah silakan. ngamuk-ngamuk Oke. nih. Oke. Shh, waktu Enggak, saya tunggu dulu. diam. Udah ngamuk-ngamuk. Iya, diam. Teman-teman Iya, kan waktu sini saya. udah ngamuk-ngamuk. Tenangkan orang Oke. ini. Iya, tenangkan Waktu orang saya ini dulu. jangan diganggu, jangan Iya, diganggu. tenangkan orang ini. Jangan diganggu waktu saya. Maki nih, Ki. Jangan diganggu loh, dia Iya, narasi teman-teman sebelum ini Kristen saya nggak bilang. ganggu. Bilang sama teman-teman Kristen. Diam. Jangan maki-maki, bilang. Ya teman-teman Eh, Kristen jangan nggak usah maki-maki, marah-marah. Oke. bilang. Diam Paruk, diam. Ya, agama mengajarkan Paruk ketika berdiskusi untuk menghina orang tua. Itu kebenaran. Agama mengajarkan Paruk ketika berdiskusi untuk menghina orang tua. Saya tidak pernah bawa mama kau dari tadi. Jangan kau bawa mama-mama saya. Agamamu mengajarkan kamu ketika berdiskusi untuk bawa-bawa orang tua. Paruk mempermalukan imanmu. Kau ngomong agama bawa orang tua. Oh, baper, Rocky. Bukan baper, itu orang tua saya. Jangan Begitu. kau bawa-bawa di dalam ranah diskusi. Kau diam. Ya, teman-teman. Oke, kalau orang yang tidak berilmu cuman bisa framing, tapi menjawab tidak bisa. Nih, teman-teman. Ini sanad loh. Nih. Tapi apa sanadnya, apa ininya? Karena ilmunya cuma ilmu menghujat, tapi otaknya tidak ada. Nih isnadnya sohi. Itu ilmunya tidak ada, tapi isi kepalanya cuma menghujat. Ya, Itu bukan bahkan sanad, Ki. Sanad nggak sebentar. begitu, Ki. Jangan. Oh, sanad tidak begitu. Oke, sanad tidak begitu. Sebentar, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sanad tidak begitu. Kubuktikan kalau isi kepalanya tidak ada. Nih. Paruk. Nih sanad nih, klik sanad. Nih, apa keluarnya? Isi kepalamu tidak ada, makanya cuma menghujat aja, Paruk. Bahkan orang tua kau bawa-bawa. Agama mengajarkan kamu, untuk menghina orang tua, sayang sekali ya teman-temannya. Tapi enggak apa-apa, kita ampuni, kita maafkan ya teman-teman ya. Enggak masalah. Oke, kita bahas 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Ya, di mana Tuhan Yesus menyesatkan? Itu adalah konsekuensi ketika orang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diserahkan kepada iblis. Untuk apa? Untuk mati di dalam kebinasaan. Itu teman-teman. Diam. Waktu saya 10 menit kamu ngomong, saya nggak diam. Bahkan kau hina orang tua saya nggak ngomong. Saya diam. Ya, itu. Oke, sekarang kita buktikan pakai data. Siapa yang menyesatkan, teman-teman? Ini loh, diskusi itu begini. Jangan bawa-bawa orang tua. Kalah diskusi bawa-bawa orang tua. Malu sekali kau, Paruk. Kalau orang tua ku bawa kejang-kejang kau. Itu agama mengajarkanmu seperti itu. Malu, Paruk. Malu, ya. Diskusi kau menghina orang tua. Diskusi apa itu? Ya, Quran 32. Surat ke-37 ayat yang ke-32. Kami mengakui sesat. Ini data. Gitu loh, Paruk. Diskusi itu pakai data. Jangan pakai framing, ya kan? Ujung-ujungnya menghina orang tua. Ya memang benar, teman-teman. Landasan dasar imannya bukan iman kasih. Kalau orang Kristen diajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, ketika Bang Paruk tadi menghina orang tua saya, mengawinin orang tua saya ampuni kamu, Paruk. Saya ampuni, saya maafkan. Karena apa? Orang beradab, orang yang punya pikiran, orang yang beragama tidak akan membawa orang tua yang tidak ada apa-apanya ke dalam ranah diskusi. Itu, ya. Tapi tidak apa-apa. Saya ampuni kamu karena mungkin agamamu mengajarkan kamu untuk menghina orang tua. Itu ya, Paruk ya. Itu teman-teman, banggalah kalian ketika agama mengajarkan kalian untuk menghina orang tua. Itu ya teman-teman, tapi nggak masalah. Kita ampuni Paruk Syanipar walaupun dia bawa-bawa orang tua saya yang udah umur 70 tahun yang sekarang lagi sakit. Terima kasih banyak biadab, ya. Terima kasih banyak biadab. Itu oke. Tapi mengasihi. Kok kau maki-maki aku? Sebentar kau. Diam. Waktu saya. Ya, kalau iblis memang begitu perkataannya. Iblis perkataannya begitu. Orang tua pun dihina. Enggak, nanti kasih aku kesempatan menjelaskan. Diam kau iblis. Iblis, diam kau. Kau jangan salah paham. Diam kau iblis. Menjelaskan. Saya sedang tidak berbicara dengan manusia sekarang. Saya sedang berbicara dengan iblis. Ya.
Itu iblis memang begitu kelakuannya. Kalah diskusi orang tua dibawa-bawanya. Lah itu iblis. Itu kenapa kau bawa orang tua saya? Saya bawa orang tuamu dari kasih iblis. Kasih aku kesempatan menjelaskan ya. Kasih aku kesempatan menjelaskan ya. Ini aku Penipu menjelaskan, kau. dia kau jangan salah paham.